Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Allah. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Bapak Ibu, dari ayat yang tadi saya baca, saya menggarisbawahi satu kalimat, yaitu siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Kata mencintai hidup dan hari-hari yang baik, ini bicara mengenai sebuah keberhasilan. Izinkan saya memberitakan firman Tuhan pagi ini dengan judul 7 karakter penghambat keberhasilan. Bapak Ibu keluargaku, rancangan Allah dalam kehidupan kita, orang-orang percaya, apalagi kita sebagai anak-anaknya, yaitu rancangan keberhasilan. Katakan amin. Kenapa saudara? Karena sesungguhnya Allah sendiri telah menyediakan segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang indah untuk keberhasilan hidup kita. Apa saja yang Allah sediakan? Allah sediakan hikmat kepada kita, kekuatan, Allah berikan berkat, Allah berikan mujizat, Allah berikan penyertaan, anugerah, bahkan pengampunan kepada kita. Jadi tidak ada alasan dari kita orang-orang percaya untuk tidak hidup di dalam keberhasilan. Saudara, semua berkat Allah siapkan bagi kita supaya kita menjadi orang-orang yang berhasil di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tetapi tahukah saudara, semuanya itu akan diberikan Allah kepada kita. Kuncinya adalah jika kita memiliki karakter yang baik. Semua Allah berikan, hikmat, kekuatan, berkat, mujizat, penyertaan, anugerah, dan pengampunan Allah siap berikan kepada kita. Dengan satu kata kunci, kita pun memiliki karakter yang baik. Bapak Ibu, tanpa karakter yang baik, maka Allah tidak akan pernah memberikan berkat-berkat keberhasilan kepada kita. Berkat yang Allah berikan adalah kasih karunia. Berkat yang Allah berikan adalah anugerah, tetapi bukan anugerah yang murahan, bukan kasih karunia yang murahan, tapi kasih karunia yang harus ditebus dengan sebuah harga yang mahal, yaitu perjuangan kita membentuk diri kita menjadi pribadi yang berkarakter baik. Nah, pagi ini saudara, karakter-karakter apa saja yang menghambat keberhasilan kita? Karakter-karakter buruk seperti apa yang menghambat keberhasilan kita, sehingga kita merasa berkat Allah jauh dalam diri kita, sehingga kita ngerasa di mana hikmat, di mana kekuatan, di mana berkat, mujizat, penyertaan anugerah Allah. Bapak Ibu, ada 7 karakter penghambat keberhasilan. Yang pertama adalah tidak percaya. Saudara, ini karakter pertama yang tidak boleh ada dalam diri kita, yaitu tidak percaya. Bahkan saya katakan, orang-orang yang menaruh pengharapan kepada Yesus, dia harus mempercayakan seluruh hidupnya hanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Lalu karakter yang kedua yang menjadi penghambat keberhasilan adalah kita tidak bisa mengendalikan diri. Bapak Ibu, Alkitab berkata buah roh diawali dengan kasih, tetapi diakhiri dengan penguasaan diri. Sebagai orang-orang percaya, kalau kita mau menikmati keberhasilan demi keberhasilan, belajar untuk mengendalikan diri. Jangan biarkan diri kita dijajah oleh dosa. Jangan dibiarkan diri kita dikuasai oleh keinginan daging. Tapi mari kendalikan diri untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, karakter apa saudara yang menghambat keberhasilan? Yaitu karakter pembohong. Saudara, iblis adalah bapa segala pendusta, kedustaan, kebohongan, hal-hal yang merupakan tipu daya, itu iblis kerjakan. Kita tidak akan pernah menikmati keberhasilan, kita tidak akan pernah menikmati mujizat, anugerah, penyertaan Tuhan kalau kita hidup di dalam kebohongan. Yang keempat saudara, karakter apa lagi yang menjadi penghambat keberhasilan? Yaitu karakter yang mudah menyerah dan putus asa.
Bapak Ibu, Alkitab berkata mengikut Yesus harus memikul salib dan menyangkal diri. Ini bukan hal yang mudah. Mungkin kita harus tertatih-tatih di dalamnya. Saya mau katakan jangan mudah putus asa. Jangan mudah menyerah menjalani hidup ini. Sekalipun mungkin kerikil-kerikil tajam ada di hadapanmu. Saya katakan kalau engkau melewati fase itu, engkau tidak mudah menyerah, maka Allah anugerahkan keberhasilan kepada kita. Lalu yang kelima, karakter apa yang menghambat keberhasilan? Yaitu karakter iri hati, tidak mau bersyukur dalam segala keadaan. Seringkali berapa banyak orang-orang Kristen, saudara, cemburu, iri hati kepada orang-orang lain, sehingga merasa dirinya kalah dengan yang lain. Lalu kita berpikir negatif, membenci, mendendam, dan melakukan hal-hal yang buruk. Bapak Ibu, karakter yang kelima yang menghambat keberhasilan kita adalah iri hati. Karakter yang keenam adalah pendendam. Tadi saya sudah katakan, kalau kita iri hati kepada orang, yang muncul dalam hati kita bukan damai sejahtera, tapi dendam, sakit hati, dan amarah. Bapak Ibu, hati-hati dengan karakter yang keenam ini. Jangan biarkan hati kita dikuasai dengan amarah dan dendam. Yang ketujuh adalah hati yang keras. Bapak Ibu, hati yang keras, hati yang membatu, hati yang tidak bisa diperbaiki, ini menjadi penghambat keberhasilan kita. Saya mau katakan Allah tidak akan mencurahkan berkatnya kepada kita kalau hatimu tidak lemah lembut, tapi hatimu keras, hatimu betul-betul membatu. Engkau tidak bisa berubah karena engkau berpikir bahwa dirimu yang benar, bahwa keputusanmu yang benar. Pagi ini saudara-saudara sekalian, percayakah engkau bahwa Allah di dalam Yesus Kristus siap menyatakan keberhasilan dalam diri kita? Katakan amin. Dia siap anugerahkan hikmat, kekuatan, berkat, mujizat, penyertaan, anugerah, dan pengampunan. Tetapi di balik itu semua, milikilah karakter yang baik. Selamat pagi keluargaku. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.